Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS yang Ibu sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian hadis dari segi kualitas dan segi kuantitas. Materi ini juga masuk dalam materi yang terakhir ya dalam semester ini. Oke, baik. Sebelum kepada pembahasan materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan membahas kenapa sih materi ini menjadi materi yang penting untuk kita pelajari, untuk kita pahami, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber hukum ajaran Islam itu ada dua, yaitu berasal dari Al-Quran dan berasal dari Sunnah atau dari hadis Nabi. Maka sebelum untuk bisa kita menjadikan dasar hadis itu dalam kehidupan sehari-hari kita, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya kita harus memastikan apakah hadis yang kita jadikan pijakan, hadis yang kita jadikan sandaran itu merupakan hadis yang sahih, merupakan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, merupakan hadis yang memang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Nah, di sini yang materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad, kemudian ada hadis sahih, kemudian ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Nah, di sini ada pembagiannya lagi. Pembagian hadis dari segi kuantitas itu ada dua, yaitu hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Kemudian mutawatir atau secara bahasa artinya mutabi, ahad secara bahasa artinya itu wahid. Nah, ada juga kalau dari segi kualitas itu ada tiga. Yang pertama ada sahih, ada hasan, dan ada dhaif. Nah, hadis sahih itu yang artinya benar, hasan itu artinya bagus, dhaif itu artinya lemah. Nah, langsung saja ya kepada pembagian materi yang pertama, yaitu pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Nah, kalau secara bahasa kuantitas itu, kuanti kan berarti jumlah ya. Nah, gitu juga dengan maksud dari pembagian hadis dari segi kuantitas. Nah, di sini sebagai pengantar, misal ketika kalian menerima satu berita atau satu informasi dari yang berasal dari orang yang tidak kalian percayai, coba bandingkan dengan informasi yang kalian terima, kalian dapatkan dari orang yang memang benar-benar terpercaya atau bisa dipercaya, seperti itu. Tentu di situ ada perbedaan ya. Nah, di sini kaitannya di sini ketika bisa Ibu sambil membaca ya, dalam menyampaikan sebuah hadis terkadang Nabi itu berhadapan dengan orang yang jumlahnya banyak dalam satu majelis. Rasulullah, Nabi Muhammad menyampaikan satu hadis. Nah, tapi terkadang juga ketika menyampaikan satu hadis itu tidak dihadapkan banyak orang, tidak dihadapkan satu majelis, tapi hanya beberapa orang saja gitu. Bahkan terkadang hanya pada satu atau dua orang saja, seperti itu. Nah, demikian juga yang terjadi oleh para sahabat. Terkadang para sahabat itu menyampaikan satu hadis yang berasal dari Nabi Muhammad, yang berasal dari Rasulullah itu di hadapan satu majelis, di hadapan banyak orang, di hadapan banyak muridnya. Tapi terkadang juga para sahabat itu menyampaikan hadis hanya pada satu atau dua orang saja. Nah, dan begitu seterusnya sampai dengan generasi yang mengabadikan hadis dalam kitab-kitab ya, yang sudah kita bahas ya. Kemudian dari penyampaian itu sudah barang tentu bahwa informasi yang dibawa oleh banyak orang itu akan lebih meyakinkan, dibandingkan dengan informasi yang hanya dibawa atau hanya diterima oleh satu atau dua orang saja. Nah,
Maksud dari pembagian hadis dari segi kuantitas ini adalah pembagian hadis yang ditinjau atau yang dilihat atau yang dikaji dari segi jumlah periwayatnya atau segi perawinya. Nah, di sini ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, tapi ini masuk ke dalam nanti hadis ahad ya. Nah, oke, di sini langsung kepada hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu kalau secara bahasa, secara etimologi itu artinya mutabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita atau yang beriringan antara satu dengan yang lainnya tanpa ada jarak. Nah, itu dari segi bahasa ya, berarti artinya itu beriringan, artinya itu tanpa ada jarak. Nah, kalau dari segi istilah, hadis mutawatir itu adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Dan di sini bisa digarisbawahi adalah sejumlah besar, berarti hadisnya ini disampaikan oleh dalam satu kelompok. Nah, kemudian ada di sini juga yang bisa kita garis bawahi adalah yang menurut kebiasaan itu mereka mustahil untuk berbuat dusta. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bisa kita lihat lagi apa sih hadis mutawatir menurut para ulama? Yang pertama, kalau menurut Khatib Al-Baghdadi, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil untuk dusta. Nah, enggak beda jauh ya, seperti hadis secara istilah yang tadi sudah kita bahas. Jadi yang digarisbawahi itu adalah kelompok. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang meriwayatkan, tapi kelompok atau banyak seperti itu. Dan menurut kebiasaan itu mereka itu mustahil untuk berbuat atau berkata dusta. Nah, di sini kalau yang menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil melakukan kesepakatan untuk berdusta. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi, tapi ada tambahannya, yaitu mereka itulah yang meriwayatkan hadis dari awal hingga akhir sanad. Nah, ini ada tambahannya, ada penguatannya lagi. Selain jumlahnya banyak, besar dalam kelompok, kemudian dalam kepribadinya mustahil untuk berkata dusta, untuk berbuat dusta. Nah, mereka ini juga adalah memang orang yang meriwayatkan hadis mulai dari awal sampai akhir sanad seperti itu. Nah, kalau menurut Abu Ghaib di sini, kalau hadis mutawatir itu sekurang-kurangnya ada 4 orang dalam tiap tabakoh, tiap tingkatan rawinya. Jadi minimal ada 4 setiap tingkatan rawinya seperti itu. Nah, tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu bukan 4. Menurut Imam Syafi'i itu 5, minimal ada 5 dalam tiap tabakoh atau dalam tiap tingkatan. Nah, tapi ini berbeda apa yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hazami. Karena apa? Karena sebagian ulama itu sangat ketat dalam menyeleksi hadis mutawatir. Bahkan sebagian mereka itu berpendapat bahwa syarat dari hadis mutawatir itu harus memenuhi paling sedikit 20 sampai 40 rawi. Nah, sehingga karena 20 minimal itu 20 atau 40 rawi yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga menurut Ibnu Hibban dan menurut Al-Hazimi, hadis mutawatir itu bisa jadi itu tidak ada gitu, karena para ulama itu begitu sangat ketatnya menyeleksi hadis mutawatir ini seperti itu. Nah, di sini Ibu ambil contoh dari hadis mutawatir itu adalah hadis yang familiar ya, yang sering kita dengar di sini. Adalah hadisnya mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang mungkin kalian sering dengar ya. Hadisnya itu, barang siapa yang berbuat dusta terhadap diriku, yang mengatakan sesuatu yang tiada aku katakan atau aku kerjakan, hendaklah ia menempati neraka. Nah, di sini biasanya dikaitkan dengan materi bid'ah, biasanya hadis ini sering digunakan. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah hadis ahad. Bisa kita ambil kesimpulan kalau hadis mutawatir itu tadi adalah
perawinya banyak dalam kelompok yang besar, kemudian mustahil untuk berbuat dusta. Kemudian ada juga tadi tambahannya, beliau-beliau itu adalah yang meriwayatkan hadis dari awal sampai akhir sanad. Kemudian ada juga yang mengatakan bisa jadi hadis mutawatir ini tidak ada karena para ulama begitu ketat menyeleksi. Jadi minimal 20 sampai 40 perawi dari satu hadis itu. Nah, di sini kita akan bahas hadis ahad. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang sering kita banyak atau sering kita temukan seperti itu. Nah, di sini bisa kita secara bahasa di sini hadis ahad itu adalah berasal dari kata wahid. Wahid itu kan satu. Nah, maka khobar atau ahad atau khobar wahid berarti yang disampaikan oleh satu orang, bisa diartikan seperti itu. Nah, kalau secara istilah, khobar yang jumlahnya hadis ahad itu adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, bisa juga dua, bisa juga tiga, bisa 4, 5 dan seterusnya. Dan dalam artian hadis ahad ini tidak mencapai jumlahnya itu tidak mencapai banyaknya perawi hadis mutawatir, jadi lebih sedikit gitu. Kemudian di sini pembagian hadis ahad. Nah, hadis ahad ini dibagi lagi jadi 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Nah, hadis masyhur di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi derajatnya belum sampai kepada hadis mutawatir. Nah, kalau hadis aziz di sini di bawahnya dari hadis masyhur. Karena apa? Karena hanya diriwayatkan oleh 2 orang dalam satu tabakohnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, kalau dalam mutawatir itu tabakohnya menurut Imam Syafi'i itu 5. Tapi kalau hadis aziz ini 2, yang dalam satu tabakoh 2. Jadi disebut ini adalah hadis aziz. Nah, kemudian ada hadis gharib. Hadis gharib ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi di mana tempat sanad itu terjadi. Jadi hanya satu rawi yang meriwayatkan. Nah, Ibu cukupkan dulu ya pembahasannya hadis dari pembagian hadis dari segi kuantitas sampai sini dulu. Insya Allah pekan depan kita lanjut di pembagian hadis dari segi kualitas. Oke, terima kasih. Ibu ingin ingatkan kembali kepada kalian, bagi yang belum mengerjakan ulangan untuk segera dikerjakan. Ibu juga sudah buka di CBT-nya ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa datang ke madrasah, ya silakan dikerjakan di CBT. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ulangannya. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Perbanyak juga amal ibadahnya di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.